Hey hey hey, selamat datang kembali di Vokasi Podcast bersama gue Faiz. Halo, Siu di sini. Oke, sudah memasuki episode keempat ya. Dan untuk episode kali ini, gue dan Seiyu itu sepakat untuk membahas genre. Dan genre yang kami pilih adalah genre isekai dan juga romcom. Alasan kenapa kami memilih untuk membahas genre isekai maupun romcom adalah karena kami lihat kedua genre ini di Jepang tuh sangat populer ya. Dan di Indonesia juga sudah ada pasarnya juga untuk kedua genre ini. Terlebih lagi emang kami lihat tuh hampir di setiap musimnya itu pasti ada aja gitu yang anime yang dari genre isekai maupun genre romcom gitu kan. Dan untuk episode keempat akan kami beri judul Kenapa Genre Isekai dan Romcom Sangat Populer. Nah, tapi di sini kami akan membagi pembahasan menjadi dua bagian. Yang mana bagian pertama itu kami akan fokus untuk membahas genre isekai dan untuk bagian kedua kami akan fokus membahas genre romcom. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke genre yang dibahas di pertama ya. Kita kan di sini pertama bakal bahas isekai dulu nih. Nah, kira-kira si genre isekai itu sendiri apa sih, Is? Nah, jadi kalau misalnya gue lihat di kamus Takoboto, itu isekai berasal dari dua kata. Yang pertama itu adalah i, yang bisa diartikan sebagai different atau berbeda, dan juga sekai, yang bisa diartikan sebagai world atau dunia. Jadi isekai itu bisa kita artikan sebagai dunia lain gitu kan, atau different world. Nah, sebenarnya ya penggunaan istilah isekai sebagai sebuah genre itu kalau misalnya gue perhatikan, baru populer beberapa tahun belakangan ini. Karena sebenarnya genre isekai itu aslinya itu adalah genre fantasi gitu kan. Tapi mungkin karena memang istilah isekai itu sering dipakai di judul anime atau manga kah, atau misalnya dari percakapan si karakternya di dalam ceritanya kah, itu menyebabkan istilah isekai itu jauh lebih populer sebagai sebuah genre daripada genre aslinya yang itu adalah fantasi. Nah, kalau misalnya gue lihat juga sebenarnya di genre isekai ini ada dua istilah yang cukup sering digunakan gitu ya. Yaitu adalah istilahnya isekai ten'i atau yang dia itu pindah ke dunia lain atau disummon gitu ya. Kayak misalnya contohnya itu kalau misalnya teman-teman tahu ada judulnya Tatenu Yusha gitu kan. Atau satu lagi yang lagi tayang di musim panas 2021 ini itu ada How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom. Itu kan mereka itu karakter utamanya sama-sama disummon yang tadinya mereka dari Jepang tahu-tahu disummon ke dunia lain. Nah, untuk istilah yang satu lagi itu ada Isekai Tensei atau karakter utama yang bereinkarnasi ke dunia lain. Jadi si karakter utamanya ini udah mati gitu di Jepang, terus dia bereinkarnasi ke dunia lain. Untuk contohnya itu untuk mempermudah itu ada Tensei Shitara Shrine Dataken sama Musoku Tensei. Yang mana dari kedua anime ini sudah jelas ya mereka menggunakan istilah tensei di judul mereka masing-masing gitu kan. Paling itu aja sih penjelasan singkat dari gue mengenai pengertian dari genre isekai. Nah, untuk masuk ke pembahasan, kira-kira enaknya kita bahas apa dulu nih, Sei? Oke, yang pertama kita mungkin mulai dari hal yang menarik dari anime isekai apa sih? Mungkin ini bisa juga sekalian kayak kenapa gue sama Faiz tuh bisa tertarik sama anime isekai sama sekaligus kenapa juga si genre isekai ini bisa populer di Jepang. Bisa populer di Jepang. Nah, mungkin untuk yang pertama dimulai dari gue dulu kali ya. Nah, kalau misalkan tadi dari yang Faiz jelasin ya, kan isekai itu ada dua ya, ada yang ten'i sama tensei. Tapi kalau misalkan kita tarik lagi ternyata si genre isekai sendiri itu malah udah lama sebenarnya kan adanya. Cuman mungkin baru populer itu sekarang gitu. Kalau misalkan kita tarik ke belakang mungkin nggak terlalu jauh. Kalau kita lihat Inuyasha contohnya itu kan dia masuk isekai juga kalau kita lihat dari sudut pandang Kagominya ketika ketemu sama Inuyasha itu kan masuknya isekai. Terus kalau misalkan kita tarik yang agak dekat lagi mungkin yang genrenya game di situ ada Dot Hack. Atau kalau misalkan kita tarik ke cerita Hollywood atau cerita barat kan di situ ada kayak Alice in Wonderland, terus ada Narnia itu juga sebenarnya kan masuk ke isekai juga ya. Nah, tapi kalau misalkan apa sih yang bikin si genre isekai itu menarik khususnya buat gue? Nah, kalau buat gue gini, yang pertama tuh kenapa si isekai itu menarik karena
si genre isekai ini dia punya dunianya itu yang dibangun secara matang gitu. Kayak misalkan contoh kita ambil di Re:Zero. Nah, Re:Zero kan dia ada cerita ketika cerita sebelum si siapa, Subarunya datang ke situ kan ya, ada cerita ketika para penyihirnya cerita sebelumnya kayak gimana, terus konflik dalam negaranya kayak gimana, atau misalkan kayak contoh di Mushoku Tensei juga, kalau misalkan kalian udah baca light novel kan di situ diceritain nih, dari mulai si dunianya itu Mushoku Tensei itu kebentuk kayak gimana, terus cerita orang-orang terkuat di situnya kayak gimana sebelum si Rudeus itu datang. Terus yang kedua, isekai itu menurut gue dia punya rules yang matang gitu. Kalau misalkan kita lihat contoh di Tate no Yusa. Di Tate no Yusa kan kalau kita lihat si Naofumi dia senjatanya, apa namanya, pakai tameng kan ya. Nah, gimana sih caranya supaya si, apa itu disebutnya, pahlawan tameng ini dia bisa punya kekuatan lain gitu. Nah, kita lihat di situ kalau misalkan di Tate no Yusa ternyata si perisai atau si tamengnya itu bisa dimodifikasi macam-macam, ada yang bisa nge-heal, ada yang bisa nge-attack. Nah, jadi ada rules-nya gitu, ada aturannya gitu. Terus yang ketiga, menurut gue tuh si genre isekai itu punya susunan kekuatan yang ketata rapih. Misalkan ambil contoh lagi di Re:Zero. Di Re:Zero kan, biar nggak spoiler mungkin ya, kalau kalian bisa cari sendiri. Waktu itu sempet autornya ngasih list, apa namanya, orang terkuat di Re:Zero dari mulai yang peringkat 1 sampai yang peringkat kelima kalau nggak salah, dia jelasin siapa yang paling kuat, terus yang terkuat kedua kayak gimana, terus dijelasin juga kondisinya. Si ini tuh dia terkuat ke satu kalau kondisinya apa. Nah, itu ada tuh di Re:Zero dijelasin. Jadi menurut gue tuh ada beberapa isekai terutama yang serius tuh punya susunan kekuatan gitu. Atau mungkin kalau contoh yang lain kalau nggak salah di Overlord. Di Overlord tuh dia ada kayak sistem semacam gunting kertas batu lah, biar gampangnya. Jadi dia bisa jadi yang terkuat selama lawannya batu. Jadi kayak misalkan kan, gunting lawan batu nggak mungkin menang ya, tapi gunting kalau lawan kertas pasti menang. Nah, ada aturan kayak gitu kalau nggak salah di Overlord tuh. Jadi si yang paling kuatnya tuh dia nggak selalu paling kuat gitu, ada aturan-aturan tertentunya gitu, ada kayak susunan kekuatannya. Terus, menurut gue si isekai ini dia punya kurva konflik yang macam-macam ya, ada yang benar-benar serius gitu pembawaan ceritanya, kayak misalkan Re:Zero kan kita tahu dia serius ya ceritanya, atau ada juga isekai yang santai atau light kayak misalkan, eee, Tetsuraniki atau Selain 300 itu kan, eee, ceritanya santai ya, terus ada juga isekai mainstream. Nah, isekai mainstream di sini tuh kayak misalkan yang umum lah, dia kalau nggak mati nanti dia punya harem, terus tiba-tiba OP nggak jelas, atau tiba-tiba dia emang paling kuat di dunianya kayak gitu. Itu kan ada 3 ya, jadi si isekai itu kalau menurut gue dia kurva konfliknya tuh ada 3 gitu, ada yang isekai secara serius, ada yang secara santai, sama ada yang secara mainstream. Nah, tapi kalau misalkan ditarik, kenapa sih si isekai ini bisa populer di Jepang? Nah, kalau menurut gue sih gini ya, mungkin karena ngelihat dari, cerita yang ada sebelumnya tuh ternyata populer gitu, kayak misalkan contoh Sword Art Online sendiri dia bisa ada cerita itu karena ternyata dia terinspirasi dari Dot Hack malah. Si Dot Hack-nya mungkin cuman beberapa orang yang tahu tapi, aduh autornya siapa ya? Autornya itu dia terinspirasi dari Dot Hack bikin Sword Art Online dan ternyata si Sword Art Online ini terkenal gitu, laku, dan nyatanya si Sword Art Online ini kan bisa kalian lihat dia, apa namanya ya, bisa dibilang susunan cerita atau unsur dalam cerita itu banyak yang diinspirasi sama cerita lain. Atau kayak misalkan contohnya paling sering dipakai sih dari Re:Zero ya. Kalau misalkan kalian tahu kan banyak tuh anime isekai yang terinspirasi dari Re:Zero kayak contohnya Mushoku Tensei, si, apa namanya, apa yang diterima sama si Rudeus itu ternyata terinspirasi dari apa yang diterima sama Subaru. Terus kalau misalkan kalian bahkan sampai ke judul lain gitu, kayak misalkan yang sekarang lagi tayang lagi rame kayak Tokyo Revengers sendiri kan itu, ternyata autornya sempat bilang kalau dia terinspirasi dari Re:Zero. Nah, jadi kenapa sih si isekai ini bisa populer di Jepang, kalau menurut gue sih, karena ada cerita sebelumnya yang laku gitu, terus si cerita yang laku itu bikin para kreator itu punya inspirasi untuk bikin ceritanya mereka sendiri dan ternyata si cerita itu laku. Sama mungkin, satu lagi yang bikin si isekai ini populer di Jepang mungkin karena jadi setahu gue di Jepang tuh kan banyak yang istilahnya NEET ya, Not in Employment Education and Training, atau bisa disebutnya pengangguran. Nah, rata-rata kan kalau isekai yang mainstream tuh ceritanya dari yang pengangguran tiba-tiba ke isekai terus dia jadi overpower gitu atau punya hidup yang lebih bahagia. Mungkin kenapa si isekai ini populer karena mungkin relate sama orang-orang di sana mungkin ya. Karena, setahu gue di sana emang banyak yang bisa dibilang
ada golongan dari NEET itu. Nah, kalau dari gue paling gitu sih, kenapa bisa tertarik sama isekai sama kenapa si isekai ini populer di Jepang. Kalau menurut lo sendiri kira-kira kenapa, Is? Oke, mungkin kalau misalnya dari gue sih, gue akan cerita dulu awal kenapa gue menonton genre fantasi atau isekai ya. Sebenarnya sih gue jujur aja, gue tuh seneng sama genre fantasi magic, tapi itu berlaku untuk anime atau manga ya, karena gue jujur aja kalau misalnya fantasi atau magic yang kayak misalnya Hollywood atau Barat lah, misalnya kayak Harry Potter kah, terus misalnya kayak Narnia, Alice in Wonderland kayak gitu, itu gue malah nggak terus suka gitu. Tapi itu juga karena emang dasarnya gue kurang suka nonton film ya. Tapi kalau misalnya anime dan manga tuh gue emang sangat tertarik dengan yang genre fantasi dan magic. Dan yang mendasari kenapa gue suka hal itu, genre itu adalah sebenarnya karena pengaruh game sih ya. Ya walaupun gue waktu pada era PS1 tuh gue belum mengenal JRPG. Bahkan gue pernah ada satu JRPG yang gue mainin itu satu-satunya. Judulnya itu adalah Rhapsody A Musical Adventure. Itu adalah game dari Atlus. Tapi gue tanya ke teman-teman gue gitu, orang-orang yang gue kenal nih, ada yang tahu nggak game yang judulnya Rhapsody A Musical Adventure? Itu nggak ada yang tahu sama sekali gitu. Karena pada era itu kan lebih terkenal Final Fantasy 7 atau Suikoden kayak gitu gitulah ya. Tapi emang yang mempengaruhi gue tuh adalah game pada waktu itu. Gue tuh seneng game. Gue pokoknya kalau misalnya beli game tuh gue akan bilang ke abangnya yang jual itu pengen nyari game berpetualang. Dan game berpetualang yang ada di pikiran gue itu adalah game-game yang seperti kita misalnya ya pokoknya berpetualang, ada monster kita pukulin, misalnya kita lawan gitu kan. Itu pada waktu itu juga gue sama sekali belum mengenal genre ya. Nah jadi eh, apa? Ya gue seneng yang seperti itu. Terus ketika di era PS2, gue mengenal sebuah game yang sekarang gue kenal genrenya itu JRPG, itu ada yang judulnya .hack GU. Mungkin tadi juga Seiyu udah sempat nyebut-nyebut .hack gitu kan. Nah ini game .hack GU ini yang apa ya bisa gue bilang yang juga sangat mempengaruhi gue akhirnya kenapa gue nonton anime atau baca komik dengan genre fantasi isekai gitu. Kalau misalnya si .hack GU ini kan dia itu sebenarnya emang latarnya dunia game gitu kan, dunia game tapi karena ada suatu insiden yang disebabkan oleh Tri-Edge itu membuat playernya itu kalau misalnya ada karakter yang kena insiden Tri-Edge itu karakter si playernya itu di dunia nyata dia akan koma gitu. Nah, terus juga ketika ya karena dari game itu juga dan gue tahu juga ternyata si Hack GU ya itu ada filmnya juga, film animasinya gue nonton dan akhirnya tahu gimana ceritanya. Nah, ketika di tahun 2012 gue mulai nonton anime gitu kan, itu kalau gue nggak salah tuh SAO ya, Sword Art Online itu baru pertama kali rilis gitu. Nah, ketika itu gue nonton SAO, gue melihat bahwa wah ini kok feel-nya nih mirip banget .hack GU nih gitu. Dan ternyata tadi gue baru tahu juga pas si Seiyu jelasin kalau ternyata si Sword Art Online itu terinspirasi dari .hack gitu kan. Tapi gue ketika itu memang wah ini feel-nya emang .hack banget gitu kan yang akhirnya membuat gue suka sama SAO pada waktu itu. Ya season 1 terutama ya. Karena season 2-nya itu gue udah feel gara-gara di episode akhir tuh ada scene di mana si Asuna dijilat-jilat tuh gue langsung udah gue SAO nggak akan nonton lagi gara-gara itu. Nah, tapi mungkin memang awalnya emang agak bias sih ya gue karena gue itu seneng sama genre fantasi dan magic dan di sisi lain juga emang ada pengaruhnya dari game gitu kan dari game .hack GU dan akhirnya gue nonton SAO dan setelah gue nonton SAO ternyata gue mulai explore lagi anime-anime gitu kan dan gue menemukan ternyata memang banyak juga gitu anime fantasi yang memang mirip SAO atau mirip .hack.GU tapi latarnya tuh bukan game gitu kan. Dia itu memang dari awal misalnya dunianya udah fantasi gitu kan. Eh terus juga mungkin kenapa gua tertarik sama genre fantasi isekai juga ya mungkin karena dari segi cerita mungkin ya. Gue sekarang sih emang pilih-pilih ya karena emang
si genre isekai itu kan udah banyak banget ya. Apalagi sekarang tuh kebanyakan yang karakternya overpower, terus juga belum lagi fan service-nya banyak banget dan akhirnya banyak banget gitu kan. Gua akhirnya juga mencoba cari yang memang bisa gue bilang cukup kompleks lah. Dari segi si ceritanya, dari segi dunianya gimana. Kayak misalnya contohnya Tensura gitu yang salah satu yang gue suka gitu kan. Itu kan walaupun si karakter utamanya OP gitu si Rimurunya, tapi ternyata ketika apa ya, ketika kita dijelasin dunia bagaimana si dunia di Tensura itu, ternyata banyak juga karakter-karakter yang jauh lebih kuat daripada si Rimuru. Nah, itu gue senang yang kayak gitu juga karena ya walaupun si Rimuru OP, tapi ternyata di dunia itu tuh banyak yang jauh lebih OP daripada dia gitu. Terus juga mungkin apalagi ya, kalau misalnya hal yang menarik, sebenarnya nggak beda jauh juga sih sama apa yang si Seiyu jelasin ya. Kalau kurang gue setuju sih gitu kan, apa kurang lebih lah apa yang gue suka juga karena memang ya gue juga sekarang masih mencari lah, bisa dibilang gue masih mencari anime atau manga isekai yang secara cerita, secara bagaimana dunianya itu nggak mainstream gitu loh. Terus kenapa si genre fantasi atau isekai ini populer di Jepang? Kalau gue berpikirnya begini sih, mungkin karena agak-agak mirip gue ya. Pengaruhnya itu dari game, terutama JRPG gitu kan. Kan kalau di Jepang itu dari dulu tuh udah terkenal banget gitu kan sama ya namanya juga JRPG ya udah jelas ya Japanese RPG gitu kan. Ya sudah jelas itu dari awal tuh berasal dari Jepang. Gua rasa juga karena memang ada pengaruhnya dari situ ya. Misalnya kayak contohnya Final Fantasy kah, Dragon Quest gitu kan. Nah, itu kan memang berlatarnya dari di dunia fantasi gitu kan. Menurut gua sih kenapa isekai atau fantasi isekai itu populer di Jepang salah satunya karena memang eh, game yang populer di Jepang juga salah satunya tuh dengan genre JRPG yang berlatar di dunia fantasi. Terus juga kalau misalnya apa ya bisa dibilang mirip apa yang udah dijelasin si Seiyu tadi. Sebenarnya genre fantasi isekai terutama sekarang kan banyak banget ya genre fantasi isekai yang tensei atau reinkarnasi gitu kan. Nah ini tuh kalau misalnya gue lihat sebenarnya mungkin dipengaruhi sama pola pikir orang Jepang. Jadi mungkin misalnya teman-teman itu ada yang taunya tuh kalau di Jepang tuh kepercayaan atau agama yang dianut oleh orang Jepang itu Shinto. Nah, sebenarnya di masyarakat Jepang itu agama atau kepercayaan yang paling banyak itu selain Shinto itu ada Buddha. Dan yang gue tahu di agama Buddha itu mengenal apa istilah reinkarnasi gitu. Jadi ketika kita meninggal, kita akan bereinkarnasi menjadi sesuatu. Nah, menurut gue itu juga yang mempengaruhi kenapa genre isekai terutama yang tensei atau yang reinkarnasi itu terkenal karena si orang Jepang itu berfantasi atau ya menghayal lah, menghayal kalau misalnya gua mati, misalnya karena kehidupan yang sekarang tuh wah parah banget gitu, misalnya kayak tadi misalnya dia pengangguran kah atau kehidupan yang dia jalani itu tidak bahagia, dia tuh berhayal kalau misalnya gue mati, gue pengen bereinkarnasi misalnya jadi ya itu menjadi memiliki kehidupan yang jauh lebih baik lah gitu. Jadi makanya kenapa gue lihat si genre isekai itu juga populer di Jepang. Salah satu alasannya itu karena memang relate sama orang-orang Jepang gitu kan. Mereka memiliki pandangan mengenai reinkarnasi, terus juga mereka tuh berhayal kalau misalnya gue mati, gue pengen bereinkarnasi jadi apa, memiliki kehidupan yang lebih baik lah gitu. Kalau misalnya yang gue lihat sih itu sih ya dari apa kenapa si anime isekai itu populer di Jepang dan mungkin juga hal yang menarik atau yang mempengaruhi gue sampai akhirnya gue juga memutuskan untuk menonton genre fantasi isekai selain karena emang gue suka juga sama genre fantasi seperti itu sih kira-kira. Nah tadi kan sebelumnya gue dan Seiyu tuh udah menjelaskan ya kayak misalnya kenapa alasan kita menonton anime dengan genre isekai fantasi, terus juga kenapa yang membuat anime genre fantasi isekai itu menarik dan juga yang menjadi pendapat kami kenapa kira-kira genre ini tuh bisa sangat populer gitu di Jepang. Mungkin kita akan melihat judul-judul anime dari 2 musim belakang ya yaitu Spring 2021 dan juga saat ini Summer 2021.
Kira-kira mungkin judul-judul yang menurut kami tuh menarik gitu. Mungkin bisa dimulai dari lu dulu kali sih ya. Oke, anime isekai yang menarik 2 musim terakhir ya. Mungkin coba dilihat dulu dari Spring kali ya. Nah, kalau misalkan kalian cek di macam-macam ya di My Anime List atau di Anime Planet mungkin kalian bisa lihat ya di Spring 2021 itu kan bisa kelihatan gitu si anime isekainya cukup berjibun cukup banyak juga. Cuman kalau yang bagi gue pribadi menarik tuh malah cuma satu sebenarnya kalau di Spring tuh ada yang judulnya tuh Seijo no Marioku wa Banudesu atau kalau misalkan kalian nontonnya di Muse di situ ditulis judulnya tuh Kekuatan Sihir Santa Sungguh Mahaguna. Nah, kalau itu kenapa sih menarik menurut gua karena gini, eee, gue nggak masalah sama anime shoujo ya dan si Seijo ini termasuk anime isekai shoujo juga. Jadi si tokoh utamanya tuh perempuan dan si karakter cowoknya tuh bisa dibilang cantik-cantik gitu ya. Nah, yang menarik menurut gua dari Seijo tuh karena di sini ini hampir masuk ke semua formula dari isekai shoujo sih. Isekai shoujo tuh kebanyakan si konflik dari dunianya tuh nggak terlibat sama si tokoh utamanya gitu. Lebih banyak si tokoh utamanya tuh lebih terlibat sama politik di dalamnya gitu. Jadi mau dunianya lagi perang atau dunianya ada masalah, si MC-nya nggak terlibat tapi dia terlibat dalam politik di dalamnya. Kayak misalkan, oh di luar lagi perang, lagi lawan musuh A. Nah si MC ini dia cuman ngebantu kayak misalkan kalau di Seijo ini dia ngebantu cuman nyediain obat untuk eee, pengobatan para prajuritnya atau dia semacam kayak jadi healer kayak gitu. Nah, yang menarik lagi dari Seijo tuh karena, biar nggak spoiler ya, biar mungkin nanti kalian nonton sendiri, ini bisa dibilang plot twist pertama selama di 12 episode pertama ya, karena di 12 episode pertama ini kita, ibaratnya cuman mau nyari tahu dulu sebenarnya kekuatan si Santa atau si karakter kita yang dipanggil ke dunia itu tuh kekuatannya tuh apa gitu, kenapa sampai ada si karakter yang harus dipanggil gitu, karena si Seijo ini termasuk ke isekai tani ya, dia dipanggil sama dunia itu untuk datang ke situ untuk ngebantu si kerajaan di situ. Nah, yang menarik dari situ itu bisa dibilang plot twist atau tujuan pertama di 12 episode pertama itu kita nyari tahu si kekuatan Santa ini tuh apa gitu. Nah, setelah tahu kekuatan Santa apa, ternyata ya bisa dibilang ini emang tipikal cerita shoujo sih sebenarnya, shoujo yang di drama ya, bukan shoujo yang fantasi. Tapi menarik sih kalau menurut gue, ditambah lagi, ini tuh ceritanya tuh santai gitu, sama dibawainnya tuh eee, lebih masuknya tuh ke gimana ya, ke kalangan cerita dewasa sih sebenarnya, karena ceritanya tuh nggak cepet gitu, nggak fast pace, dia agak santai pembawaan ceritanya. Itu sih kalau yang menurut gue menarik di musim Spring 2021. Nah, sementara kalau di Summer, lumayan banyak sih. Yang pertama gue sebut mungkin di sini ada Hamefura ya, atau sama kayak kemarin juga Isekai Shoujo. Cuman kalau bedanya di sini kalau mungkin kalian nonton yang season satunya, gampangnya gini, jadi dia mati, tapi masuk ke dalam game Otome. Nah, tapi dia masuk ke dalam game Otomenya itu bukan sebagai tokoh utama yang baik itu, dia masuk sebagai villain-nya, atau bisa dibilang sebagai musuh dari si tokoh utama di game-nya gitu. Nah, tujuan dari si tokoh utama di sini atau si Katarina ini, dia tujuannya supaya nggak masuk ke bad ending itu atau ke ending dari ya bad ending karena dia sebagai penjahat sih kalau misalkan sebagai karakter yang MC yang benarnya kan itu good ending kita. Gimana sih caranya biar nggak sampai ke bad ending itu? Nah, itu kalau di season satunya. Nah, yang menarik di season 2 ini, dia udah keluar dari rules si bad ending di game itu ya. Nah, ceritanya tuh malah lebih santai gitu yang season 2 ini. Jadi ceritanya tuh lebih kayak ke cerita dia di waktu di dunia lamanya tuh udah dilupain gitu aja gitu. Jadi udah gimana ceritanya si Katarina ini dia ngejalanin kehidupannya di dunianya yang baru ini. Terus yang kedua ada Seirai Gensuki. Nah, yang di sini menarik menurut gue tuh karena pertama, dia datang ke isekainya tuh umum lah ya, ada kecelakaan terus dia mati reinkarnasi. Nah, yang menarik tuh di Seirai Gensuki ini si tokoh utamanya si Ryo ini, dia masuk ke dalam tubuh seorang anak, tapi si anak ininya tuh diri dia yang sebelumnya nggak ada gitu. Jadi dalam satu tubuh tuh ada 2 orang gitu, ada Rio yang punya tubuh aslinya, sama ada Haruto orang yang meninggal di dunia manusia atau di dunia ya dunia manusia lah yang reinkarnasi ke dunia itu. Nah, jadi dalam satu tubuh tuh ada 2 kepribadian gitu. Nah, si 2 kepribadian itu dia jadi satu, saling ibaratnya saling ngebangun
si tokoh utama kita nanti di ceritanya gitu. Jadi, si Haruto ini dia punya bawa pengalaman hidup dia waktu di Jepang, terus bawa cerita waktu di Jepang juga. Nah, sementara di dunia itu si jiwa si Ryo-nya masih ada gitu. Si Ryo ini kan di sini dia pengen pergi ke kota yang dulu ditinggalin sama orang tuanya. Nah, itu tuh masih ada gitu, masih ke bawah gitu. Jadi yang kenapa si Seiregetsuki ini menarik karena menurut gue dia biarpun dia reinkarnasi gitu masuk ke tubuh yang udah ada di situ. Nah, si yang punya tubuh yang sebenarnya itu dia nggak dilupain gitu aja gitu. Dia masih punya kendali gitu. Sama ini menurut gue sih kayaknya menurut gue aja ya, karena si Seiregetsuki ini dia ada feel yang mirip sama Sao sih kalau dari senonton gue, dari episode 1 sampai sejauh ini. Ada feel yang mirip dari Sao-nya mungkin autornya dia ada inspirasi dari Sao. Agak mirip-mirip dikit lah ya. Mungkin gara-gara itu juga si pengisi suara dari Haruto atau si Ryo ini diambil pengisi suaranya Kirito juga. Terus yang ketiga di sini gue mungkin nyebutin ada Sonny Boy. Nah, ya kalau ini mungkin bisa dibilang salah satu contoh isekai yang banyak orang hindarin ya karena si Sonny Boy ini dia ceritanya bisa dibilang sebenarnya unik ceritanya cuman agak susah dipahami gitu karena eh tipikal cerita kayak gini tuh nanti ketika dia udah tamat tuh si jawabannya tuh nggak dikasih tahu sama dari dalam ceritanya gitu tapi kita yang sebagai nonton tuh harus nyari jawabannya. Kayak misalkan contoh yang lain mungkin ada kayak Bogi Pop. Nah, Bogi Pop kan cuma beberapa orang yang suka gitu, nggak semuanya suka karena si ceritanya tuh rumit gitu, nggak bisa dipahami sama semua orang. Nah, si Sonny Boy ini dia punya cerita yang gitu juga, ceritanya rumit gitu. Jadi dia ceritanya ada di dalam satu sekolah gitu, satu angkatan kalau nggak salah. Nah, si satu angkatan ini tiba-tiba dia pindah ke suatu dunia. Nah, di dunia itu dia bisa dibilang dunia yang kosong gitu, nggak ada apa-apa, cuman dunia yang bisa berubah atau bisa dibilang dunianya tuh ya dinamis gitu, tergantung dari eh, episodenya. Kayak misalkan contoh di episode 1 mereka pertama kali pindahnya tuh masih dalam satu gedung sekolah, dia pindah ke dalam si dunia itu. Nah, di dalam dunia itu tuh di sekelilingnya semuanya hitam gitu. Jadi cuman ada bangunan sekolah terus di luarnya hitam. Nah, di situ mereka kayak nyari gimana sih caranya lolos dari sana. Nah, yang unik dari Sonobi di sini karena di setiap episodenya itu kita dikasih pertanyaan gitu ya. Nah, si pertanyaan itu gak kejawab di episode itu juga gitu. Kejawabnya tuh mungkin nanti di ending. Nah, yang menurut gue menarik, yang menurut gue menarik dari Sonobo itu karena si ceritanya yang kompleks sama banyak pertanyaan yang gak dijawab di akhir. Tapi mungkin ini bisa dibilang banyak contoh isekai yang gak terlalu diminati banyak orang sih karena emang agak susah dipahami gitu juga ceritanya sama eh rule dari si dunianya tuh terlalu bisa dibilang terlalu kompleks gitu. Agak susah dijelasin sih tapi kalau misalkan kalian tertarik mungkin kalian bisa coba nonton ya seenggaknya 2 atau 3 episode dulu lah biar tahu kenapa si Sonny Boy ini menurut gue menarik. Terus mungkin yang terakhir ada isekai santai sih. Isekai santai yang akhirnya ada lagi gitu. Gue mungkin pertama nyebut Kobayashi-san karena bisa dibilang ini comeback-nya juga dari Kyoto Animation ya setelah insiden kebakaran dan season 2 juga gitu ya. Nah, mungkin kalian bingung kenapa sih si Kobayashi-san ini termasuk isekai. Nah, karena kita lihatnya gini, kalau kalian lihat dari sisinya Toru, dia kan datang dari dunia naga ke dunia manusia kan ya. Nah, di dunia manusia ini dia hidup seperti orang biasa gitu. Nah, itu kan berarti kalau kita lihat dari sisi Torunya kan dia pindah dari dunia naga ke dunia manusia. Manusia itu kan bisa dibilang kayak contoh dari isekai tani gitu ya. Dia pindah gitu. Atau judul yang lain yang sama juga ada Jahi sama wa Kuji Kenai. Itu mirip kayak Hataro Komo sama. Jadi dia sebelumnya dia tuh di neraka tuh dia penguasa terkuat gitu. Tapi dia jatuh ke bumi, di bumi itu dia malah nggak bisa apa-apa gitu, bisa dibilang eh ya miskin, nggak punya apa-apa, terus kekuatannya hilang semua. Itu sih yang menarik kalau dari 2 musim terakhir ya menurut gue. Kalau dari lu sendiri, yang menarik 2 musim terakhir apa Is? Oke, kalau misalnya dari gua sih ya untuk anime isekai 2 musim terakhir itu gua akan mulai dari musim spring 2021 dulu. Itu ada 2 judul yang emang gua tonton di musim itu yaitu ada Tensuraniki dan Slime 300 atau kalau judul Jepangnya sih gua agak lupa ya. Slime Taoshite Sambyakunin apalah itu.
Nah, itu 2 anime isekai yang gue tonton. Sebenarnya kenapa gua memutuskan untuk nonton 2 anime itu karena gue merasa ini tuh anime isekai yang santai banget gitu buat gua. Kalau misalnya Tensura Niki, sebenarnya alasannya sih karena memang gue nonton Tensura ya dan gue juga suka sama serial Tensura itu. Tapi memang pas gue nonton Tensura Niki itu kan memang feel-nya tuh beda banget gitu sama yang Tensura yang cerita utamanya gitu kan. Kalau si Tensura Niki tuh bener-bener lebih banyak komedi, terus juga lebih slice of life bisa gue bilang karena memang menceritakan kejadian di Jura Tempest ya, di Jura Tempest setelah insiden yang melawan Orc Lord ya kalau gue nggak salah ya. Nah itu kan jadi benar-benar diliatin kayak misalnya di musim musim semi itu kegiatan yang ngapain aja di Jura Tempest, ada kegiatan apa aja, terus di musim panas gimana, musim gugur gimana, musim dingin gimana, itu menurut gua benar-benar santai dan lebih slice of life aja gitu. Hanya karena apa ya, dia tuh mengambil mengambil dunianya Tensura, tapi ya udah yang diceritain itu kayak kehidupan biasa aja gitu. Menurut gue itu menarik dan santai sih ya. Jadi asik buat diikutin. Terus juga kalau misalnya yang Slime 300 juga sama, itu sama-sama santai dan wah itu apa ya bisa gue bilang cukup apa ya manis gitu loh. Banyak hal-hal yang cuteness overload bisa gue bilang overload ini cuteness overload gitu cuteness overload apalagi kan terutama kayak ada si siapa tuh yang jadi anaknya Azusa tuh Valva sama Shalsa itu kan wah itu lucu banget gitu kan dan gue nontonnya juga ya cukup terhibur gitu kan soalnya emang si Slime 300 itu enggak apa ya walaupun Azusa OP tapi yang diutamakan dari si cerita Slime 300 itu adalah bagaimana si Azusa menjalani kehidupan yang santai dan damai gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian memang mencari aksinya itu jarang gitu. Actionnya tuh jarang, tapi lebih kepada bagaimana kehidupan sehari-harinya Azusa dan keluarganya bisa gue bilang gitu kan. Terlebih lagi gimana ya? Gue menemukan ekspresi-ekspresi yang dikeluarkan oleh Azusa itu lucu dan menarik gitu loh. Kayak misalnya apa? Pokoknya kayak dia bagaimana dia mengekspresikan sesuatu ya atau merespon sesuatu itu menurut gua menarik banget gitu. Lucu juga gitu kan kedengerannya. Sebenarnya kalau misalnya untuk yang Spring, gue sempet nonton yang apa ya judulnya yang game ya yang temanya game tuh yang full dive RPG kalau gue nggak salah. Sempat episode satunya karena waktu itu gue coba gitu kan ini temanya game nih kan gue juga emang suka yang tema game fantasi gitu kan cuma pas waktu gue nonton episode satu selesai gue merasa nggak cocok sama si karakter utamanya akhirnya gue drop gue nggak jadi nonton gitu dan jadi untuk yang Spring itu cuma 2 itu aja Tensura Niki dan Slime 300. Kalau untuk yang Summer ya Summer 2021 gue juga cuma 2 anime isekainya ya yaitu adalah Tensura. Ya kalau Tensura mah udah jelas ya kenapa alasannya gue nonton karena memang itu lanjutan. Gue juga seneng walaupun gue cukup apa ya bisa gue bilang gue agak kecewa sama Tensura season 2 core 2. Gue jadi kan gue sebenarnya gue belum baca light novelnya tapi gue baca komiknya. Nah, apa yang ditampilkan di anime dengan yang di komik itu beda banget. Soalnya kan kalau gue nggak salah Seiyu ya waktu itu sempat ada obrolan lah gitu kan di Discord itu bilang kalau si Tensura yang season 2 core 2 ini apa studionya tuh bilang cuma sampai selesai arc-nya lawan Clayman gitu kan. Ini agak spoiler sih ya, cuma emang disebutin gitu kan. Nah, itu tuh jadinya kesannya tuh untuk yang season 2 core 2 ini apa ya dari segi conversation ya obrolannya itu jadi terkesan dipanjang-panjangin gitu. Jadi buat gue yang membaca komiknya ketika gue nonton adaptasi animenya ternyata dibedain gitu sama si komiknya gitu ada hal-hal yang beda juga dan kayak obrolan tuh jadi dipanjang-panjangin ada hal yang sebenarnya nggak penting tapi diomongin gitu gue juga jadi agak kesel tapi karena memang gue suka Tensura dan udahlah gue akhirnya menonton Tensura dengan tidak apa ya tidak berekspektasi apa-apa gitu, tidak berekspektasi kalau si animenya ini akan sama seperti apa yang ada di komik gitu loh.
Tapi tetap menarik buat gua sih Tensura di musim ini. Dan yang kedua itu ada anime yang gua udah sebut juga di awal. eh Gue lupa sih judul Jepangnya tuh Genjitsu Sugiusa no Okoku apa gitu. Atau kalau misalnya judul bahasa Inggrisnya itu How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom. Di sini ya kalau misalnya gue lihat hal yang menarik dari si Genjitsu Sugiusa atau kalau gue lihat di orang-orang tuh nyebutnya ini Genkoku ya. Nyebut anime itu Genkoku. Yang menarik itu karena yang pertama MC-nya yaitu si Soma itu nggak OP. Kekuatannya itu cuma kayak dia tuh bisa menggerakkan benda mati ibaratnya gitu ya. Ya pokoknya nggak se-OP itu gitu. Dan dia benar-benar realistis banget. Terus yang kedua juga apa ya? Mungkin walaupun ini genrenya harem dan kalau gue lihat spoilernya mungkin nantinya akan harem dan itu juga kan kalau misalnya kalian nonton di episode 5 tuh dikasih tahu kalau di negara itu di kerajaan itu tuh eh, poligami itu diperbolehkan gitu ya. Nah, itu kan sudah jelas ya itu harem tapi si Somanya aja bahkan sampai episode 5 tuh berpikir kalau ya dia tuh udah dituningin, udah bertuningin sama Listia dan ya dia nggak kepikiran bakal bakal apa namanya bakal poligami dan dia juga baru tahu kalau ternyata boleh poligami tapi dia dari awal juga nggak terlalu peduli dengan hal itu gitu ya dan gue lihat ya walaupun nantinya akan harem tapi ini bukan anime yang apa ya isekai harem yang dipaksakan haremnya gitu kan ada juga yang kayak si isekai itu terkesan haremnya itu dipaksain ibaratnya kayak satu episode tuh nambah satu cewek aja misalnya itu kan menurut gue terlalu dipaksain haremnya nah kalau misalnya si Genjitsu Sugiusa ini gue melihatnya sih nggak seperti itu gitu dan juga mungkin ya ini dari segi cerita kayaknya emang agak lebih politik gitu ya jadi bukan yang kalau sejauh ini gue tonton ya bukan yang banyak aksinya gitu jadi lebih mungkin akan lebih banyak obrolan dan mungkin juga bagi sebagian orang ini agak sedikit membosankan karena terlalu banyak ngomong gitu. Sama aja kayak Tensura season 2 core 2 yang musim ini juga tayang gitu kan. Kebanyakan ngomongnya gitu kan. Nah, tapi gue justru malah dibandingkan isekai yang saat ini tayang, dua isekai itu yang menarik perhatian gue gitu. Kalau misalnya isekai lain gue apa ya kayak misalnya Seirei Gensoki gitu kan yang tadi disebutin Seiyu, gue kalau misalnya lihat sedikit cuplikan-cuplikannya tuh gue emang apa ya merasa oh kayaknya ada sedikit apa ya ada sedikit ketertarikan gitu tapi gue memutuskan untuk enggak lah gitu enggak nonton itulah gitu kan gue stay di apa Tensura dan Genji Suzuki-Yusa aja karena takutnya nanti gue kayak coba nonton ternyata ada hal yang gue akhirnya memutuskan untuk gue drop jadi dari awal mendingan gue kalau misalnya emang udah nggak terlalu tertarik banget ya gue nggak akan nonton aja gitu lebih baik sih gue seperti itu paling kira-kira itu sih kalau misalnya dari gue ya untuk anime isekai fantasi dua musim terakhir yang menurut gue menarik gitu. Nah, oke, dari yang tadi 2 musim terakhir ya, baik yang dari gue atau dari Faiz ternyata punya, bisa dibilang bawa judul yang beda gitu ya untuk setiap musimnya. Kita jadi punya semacam ketertarikan ke judul yang cukup berbeda untuk di anime isekai 2 musim ke belakang atau di Spring sama-sama sekarang. Nah, kira-kira sekarang dari 2 judul ini nih, kita coba tarik nih, kira-kira di Indonesia pasar yang apa yang bisa dibilang pasar isekai di Indonesia tuh yang laku di Indonesia kayak gimana sih? Kalau misalkan kita nariknya dari 2 musim ke belakang atau dari contoh yang, tadi gue ataupun Faiz tertarik gitu ya di 2 musim ke belakang. Mungkin di sini gue coba ngasih pandangan atau pendapat gue ya, karena pasar atau anime isekai yang populer atau bisa dibilang laku gitu ya di pasar Indonesia. Kalau menurut gue gini ya, dari sepengetahuan yang sepernah gue lihat tuh, yang populer di Indonesia tuh rata-rata yang MC-nya OP. Nah, OP di sini tuh pakai tanda kutip OP, tanda kutip dalam artian si OP-nya tuh bisa di-compare sama, OP-nya dari isekai yang lain. Kayak contohnya waktu itu pernah ada yang ngebandingin, Rimuru yang versi Demon Lord sama Anos dari Mahogakuin. Nah, ada tuh yang ngebandingin di ini tuh, dari mereka berdua kira-kira yang paling OP atau yang paling kuat siapa. Walaupun sebenarnya menurut gue nggak masuk ya ketika ada 2 karakter OP dari suatu anime isekai di-compare gitu aja tanpa kita
samain persepsi dari konsepsi dunianya gitu. Kayak misalkan apa yang berlaku di dunianya Tetsura belum tentu berlaku di dunianya Mongoku Queen kan ya. Nah itu emang agak aneh, tapi di Indo yang sering gue lihat tuh cukup banyak orang yang ngebandingin antara karakter OP di isekai A sama isekai yang lain gitu. Terus yang kedua yang saya lihat gue laku di Indonesia tuh yang harem pastinya. Walaupun sebenarnya menurut gue sendiri harem di isekai nggak salah, karena isekai kan umumnya mereka ceritanya di kerajaan ya, di kerajaan sendiri ada istilah yang namanya selir gitu ya. Nah kan kalau selir itu bisa dibilang satu raja punya banyak pasangan gitu ya. Jadi nggak masalah gitulah harem di isekai, menurut gue nggak masalah karena ceritanya kerajaan. Cuman yang populer dari situ justru yang haremnya tuh kalau si haremnya tuh waifu material gitu, atau si MC-nya tuh bisa dibilang kalau kata, eee, yang nonton di Indo sih mereka suka bilangnya, MC-nya gue banget. Nah, biasanya kayak gitu sih yang populer di Indonesia tuh kalau yang saya lihat gue ya. Cuman 2 sih, antara si MC-nya yang OP terus bisa di-compare sama MC dari isekai lain, sama yang punya konsep harem tapi haremnya tuh si cewek yang dihareminnya waifu material sama si MC cowoknya tuh gue banget. Gitu sih kalau misalkan saya lihat gue yang laku di pasar Indonesia gitu. Kalau menurut lo sendiri kayak gimana, Is? Kalau dari gue sih ya, ini sepenglihatan gue aja berdasarkan apa yang gue temukan di explore IG gue. Jadi kebetulan kan explore IG gue tuh banyak bermunculan fanpage anime manga gitu kan, terutama yang dari Indonesia. Dan gue emang biasa ngeliat itu kalau misalnya lagi gabut gitu ya. Kalau yang berdasarkan apa yang gue temukan itu pasar anime isekai di Indonesia itu ada 3 poin. Yang pertama itu karakter utamanya OP, yang kedua itu harem, dan yang ketiga banyak fan service. Nah ini mungkin bisa gue jelasin secara berbarengan gitu ya ketiganya. Nah jadi kalau misalnya apa yang gue lihat itu yang banyak dibahas memang apa ya, anime-anime yang memiliki karakter yang OP. Dan kalau misalnya gue lihat juga kalau misalnya karakter yang OP itu memang ada cukup banyak aksinya gitu ya. Terus juga masalah harem itu kan terutama yang tadi udah jelasin si Seiyu juga, masalah waifu material gitu kan pasti kayak misalnya contohnya Genji Suzuki-Yusa itu yang gue lihat di explore IG gue jauh lebih banyak dibahas ya itu masalah waifu, bukan cerita gitu. Walaupun emang ada beberapa spoiler cerita, tapi tetap aja yang utama dibahasnya itu adalah masalah waifunya kah, masalah haremnya gitu kan. Terus juga kalau misalnya masalah fan service, nah ini mungkin ya. Kalau misalnya masalah fan service, gue melihatnya yang menjadi alasan kenapa isekai yang santai itu jadi kurang laku. Contohnya mungkin yang bisa gue sebutin Slam 300 lah. Kayak misalnya Slam 300 juga ada fan service ya, tapi beda gitu sama fan service anime isekai harem yang lain gitu. Misalnya Slam 300 itu kan memang tipikal yang santai, tapi gue cukup jarang melihat pembahasan tentang si Slam 300 itu ketika di musim spring ya. Malah lebih banyak itu yang dibahas kayak misalnya Isekai Mao yang season 2 ya, itu di spring itu. Itu kan kalau gue nggak salah juga emang ada fan service-nya gitu loh. Banyak fan service-nya. Terus juga yang si Full Dive RPG itu kan si heroinnya itu ya waifu material banget, dan mungkin ada fan service-nya bisa dibilang gitu kan. Jadi apa ya yang banyak dibahas itu ya masalah si fan service-nya, masalah si waifunya. Walaupun memang kalau misalnya yang spring itu gue lihat ketutup sih sama genre lain yang untuk genre isekai-nya. Nah, kalau misalnya yang season ini gue juga melihatnya sama aja gitu, kayak tadi udah gue sebutin kan si Genji Suzuki-Yusa yang fokusnya itu lebih kepada si waifu materialnya. Terus juga ada beberapa isekai lain mungkin ya yang gua nggak nonton, tapi memang di situ tuh emang ada fan service-nya, dan itu tuh memang yang dikedepankan gitu loh sama fanpage di Indonesia, yang membuat gue juga melihat ada, kalau gue nggak salah tuh di musim ini ada satu isekai yang santai, kalau gue nggak salah Cheat Kusushi Magician ya apa gitu. Itu seingat gue sih kayak karakter utamanya tuh dia tuh jualan obat atau pembuat peracik obat, itu gue lupa sih ya. Cuma itu juga ketutup gitu loh. Maksudnya jarang banget yang bahas si anime Cheat Kusushi Magician itu.
Karena gue lihat itu tipikal yang santai. Gue nggak nonton tapi gue melihat sinopsisnya tuh tipikal yang santai. Nah jadi yang lebih banyak dibahas tuh kalau misalnya untuk season ini ya Gigi Suzuki-Yusa, Sere Gensoki gitu. Terus juga ada gue lupa judulnya tapi gue lihat cuplikannya tuh ada banyak fan service-nya gitu. Jadi yang memang gue lihat kalau misalnya untuk pasar isekai Indonesia itu 3 poin tadi. Karakter utamanya OP, banyak harem yang waifu material dan banyak fan service-nya. Itu sih kira-kira kalau misalnya dari pandangan gue dan dari apa yang gue temukan di explore IG gue gitu. Nah, mungkin kan dari tadi tuh kita udah dengerin ya hal-hal yang menarik gitu. Banyaknya yang menarik dari si genre isekai fantasy ini sendiri. Mungkin selanjutnya itu kita akan membahas keluh kesah gitu antara dari gua dan juga dari Seiyu mengenai genre fantasi isekai, melihat ya pokoknya beberapa tahun terakhir lah gitu kan. Di anime isekai aja bahkan setiap musim tuh ada gitu loh. Itu mungkin dari Seiyu dulu ya. Kira-kira lu ada nggak sih keluh kesah lu terhadap genre fantasi isekai itu sendiri? Banyak banyak banget kalau kalau kesah soal anime isekai. Mungkin yang pertama paling gue keluhin ini sih, kenapa sih sekarang anime isekai itu judulnya udah panjang, sedikit yang punya singkatan, sama judulnya tuh suka nyiksa gitu, suka gimana ya ibaratnya jadi, ada waktu itu gue lupa judul, Jepangnya apa, cuman itu kalau diterjemahin ke Indonesia itu pokoknya inti judulnya teh, eee, "Tolong reinkarnasikan aku ke dunia lain, tapi jangan buat aku terlalu overpower," kalau nggak salah. Tapi nggak tahu lupa judul, Jepangnya apa. Aneh sih, itu sih kalau yang pertama gue keluhin di isekai itu, kenapa sih si isekai itu judulnya udah panjang, susah gitu penyebutannya, kayak misalkan tadi kan yang, coba Faiz mau sebutin yang isekai santai musim ini yang, Cheat Kakushi apa gitu ya, itu kan agak susah gitu ya, udah susah dibaca atau susah dijelasin, nggak ada singkatannya juga gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang bikin gua agak kesel tuh formulanya tuh terlalu sama gitu. Bisa jadi nggak bisa disalahin ke satu judul juga sih sebenarnya, karena kan kalau yang kita lihat sekarang isekai yang, mainstream atau paling sering dipakai di sini sekarang tuh kan mereka ngambil template-nya Mushoku Tensei ya, walaupun Mushoku Tensei sendiri dia, ngambil bentuk ceritanya tuh kalau nggak salah dia ngambil dari Re:Zero, terus Suikoden sama Final Fantasy kalau nggak salah, dia tuh ngambil dari sana. Nah, cuman yang sekarang-sekarang mereka ngambil inspirasi dari Mushoku Tensei itu, mereka ngambilnya yang pertama, matinya ketabrak, kedua, masuk ke, dunia isekai, terus punya kekuatan langsung OP, yang ketiga, mereka datangnya tuh dari kecil dulu gitu, dari bayi dulu terus tiba-tiba dewasa, yang keempat, punya harem, yang kelima, ada fanservice, sama yang keenam tujuannya tuh, jadi yang terkuat di dunia itu gitu. Walaupun kalau misalkan kalian tahu cerita dari Mushoku Tensei sendiri, tujuan dari Mushoku Tensei, tujuan dari Rudeus dia bukan pengen jadi yang paling kuat atau berkuasa di dunia itu kan ya. Kalau kalian lihat dari judulnya aja udah kelihatan gitu. Itu kan kalau kita terjemahin si Mushoku Tensei itu, terjemahan gampangnya tuh, "Saya akan dengan serius mencoba jika saya pergi ke dunia lain." Artinya kan, kalau gampangnya si Rudeus ini dia pengen memperbaiki hidupnya di dunia lain gitu, ketika dia udah mati. Beda sama yang diterapin sama judul yang sekarang ada, mereka malah jadi bikin si karakter itu yang paling kuat gitu. Terus kalau lihat, yang haremnya tuh mereka ngambilnya dapatnya tuh harem secara gampang gitu. Walaupun kalau kalian sekali lagi balik lagi karena mereka ngambilnya dari Mushoku Tensei, walaupun di Mushoku Tensei sendiri, cara Rudeus dapat haremnya itu susah loh. Kalau kalian tahu cerita jauhnya, supaya si Rudeus bisa dapat si haremnya itu susah, itu perjalanannya dia perlu banyak ngelewatin rintangan gitu. Nah itu malah nggak diambil sama yang isekai mainstream sekarang. Nah itu yang kedua. Terus yang bikin gue agak kesal lagi sama isekai sekarang tuh yang, apa namanya ya, terutama karena isekai itu mungkin selihat gue mereka hampir masuknya ke tema utama atau paling populernya di light novel ya. Mereka tuh mulai muncul yang reinkarnasinya tuh aneh-aneh gitu. Mungkin karena lihat, oh Tetsura reinkarnasi jadi slime, sukses. Terus,
Kumodesuga reinkarnasi jadi laba-laba sukses walaupun ternyata ketika kita tahu ceritanya itu plot twist-nya agak ngehe ya, si Kumodesuga ini. Nah, mereka ada lagi yang bikin, ada yang reinkarnasi jadi babi lah, ada yang reinkarnasi jadi pedang, ada yang reinkarnasi jadi pemandian air panas, coba ngapain jadi pemandian air panas? Gak ada kerjaan sama sekali, mungkin itu nyari haram doang atau gimana. Terus, eee, sama yang bikin gue kesel lagi tuh, cara si tokoh utama jadi overpower atau OP-nya tuh terlalu instan gitu. Sama mereka ngambilnya tuh kenapa sih harus yang orang di kehidupan sebelumnya tuh mereka nggak punya apa-apa, orang yang lemah, pengangguran, atau ya hidupnya tuh penuh penyesalan gitu ketika pindah ke isekai dia jadi tiba-tiba punya kekuatan super yang gila gitu. Kenapa nggak ngambil yang kayak pendekatannya dari No Game No Life gitu kan. No Game No Life kalau kalian tahu ya kan si 2 tokoh utamanya dia emang di dunia aslinya emang gamers yang nggak bisa dikalahin kan ya. Terus dia ditarik ke dunia si No Game No Life buat ikut main di permainan yang ada di sana kan itu masuk akal kan ya. Ada yang emang dia kuat di dunia aslinya terus dibawa ke dunia lain supaya si kekuatannya diuji. Ini emang ada sih sebenarnya isekai lain yang ngambil formula yang sama juga, cuman nggak terlalu ya bisa dibilang nggak terlalu terkenal mungkin karena eksekusinya nggak bagus juga. Waktu itu sempat ada, judulnya ini agak panjang juga sih malesin nyebutnya, cuman ada judul pendeknya. Kalian bisa, cari aja judul pendeknya tuh Choyuyu. Nah itu sama itu mirip kayak, No Game No Life. Mereka ada kalau nggak salah ber-6 apa ber-7. Mereka tuh emang di dunia aslinya tuh emang orang yang bisa dibilang orang yang pinter, orang yang sukses, orang yang punya kuasa gitu di dunia aslinya. Mereka ditarik ke dunia isekai ini dan ngejalanin atau ngegerakin si doi itu sesuai dengan skill yang mereka punya di dunia asli gitu. Terus, sama satu lagi sih yang terakhir yang bikin gue agak kesel, kenapa nggak ada formula yang mirip kayak Gate yang 2006 gitu. Yang si dunia isekai sama dunia aslinya tuh emang jalan bareng gitu. Kalau misalkan kalian nonton Gate kan, gue lupa tokoh utamanya siapa. Itu kan si tokoh utamanya dia bisa pindah dari dunia asli ke dunia isekai, terus dari dunia isekai bisa balik lagi ke dunia asli kan. Nah, kenapa isekai yang kayak gitu tuh malah nggak diangkat gitu. Gue yakin banyak sebenarnya isekai yang kayak gitu, cuman kenapa nggak diangkat gitu, malah yang diangkat tuh yang gitu-gitu aja gitu formulanya yang mainstream-mainstream aja. Sama mungkin, eee, gue cukup senang sekarang udah mulai lagi diaktifin lagi ya kayak isekai-isekai yang santai kayak misalkan yang tadi gue sebut ada di musim ini tuh ada Yahisama, terus ada Kobayashi-san, itu kan kelihatan gitu ya mereka ngambil formulanya yang sama kayak Hataraku Komausama atau kayak Gabriel Dropout gitu. Jadi pindahnya tuh dari dunia lain ke dunia manusia, terus dibawa ceritanya tuh cerita yang fun gitu. Nah itu udah mulai kelihatan sekarang ada lagi. Sama, mungkin perlu banyak diangkat lagi si cerita isekai yang bisa dibilang isekai shoujo gitu, tapi isekai shoujo-nya tuh bukan yang shoujo yang terlalu shoujo gitu, yang emang karakter cowoknya tuh terlalu berlebihan gitu. Kayak isekai shoujo yang sekarang lagi bisa sukses aja kayak misalkan kemarin bisa lihat kayak contoh di Seijo atau mungkin kayak contoh di Hamefura yang sekarang udah dapat season 2 berarti kan emang season satunya berhasil. Terus ada juga kalau misalkan kalian tahu ada Honzuki yang dia reinkarnasinya tuh ke isekainya tuh dia jadi anak kecil terus jadi orang yang, ibaratnya dia perpustakaan lah kayak perpustakawan kayak gitu. Itu kan ceritanya menarik gitu ya, sampai sekarang kan si Honzuki ini dia kalau nggak salah lagi proses untuk produksi season 3-nya, berarti kan laku nih. Nah, kenapa sih yang gitu malah nggak diangkat gitu, malah yang diangkatnya tuh yang gitu-gitu lagi. Gue nggak bisa nyalahin Mushoku Tensei-nya karena nggak 100% yang mereka tiru dari Mushoku Tensei itu benar-benar mereka terapin gitu, mereka cuman ngambil yang kulitnya doang gitu, nggak ngambil secara dalamnya dari si Mushoku Tensei itu sendiri. Paling itu sih kalau keluh kesah dari gue soal si anime isekai. Kalau dari lu sendiri kayak gimana, Is? Mungkin sebelum masuk ke keluh kesah gue mengenai genre fantasi isekai, gue mau apa ya kayak ngejawab si Seiyu tuh yang tadi masalah judul panjang-panjang. Itu gue kalau nggak salah pernah baca ini dari penulis light novel romcom yang judulnya itu Kori no Reijo no Tokashi Kata, atau kalau bahasa Inggrisnya itu How to Melt Ice Queen's Heart. Nama penulisnya itu kalau nggak salah Takamine Kakeru. Itu dia pernah bilang sekarang itu kebanyakan penulis light novel, komik gitu tuh menuliskan judul si karyanya itu panjang dan dari judulnya itu udah spoiler ceritanya bakal kayak gimana. Kenapa? Karena memang calon-calon pembaca itu
akan membeli karya atau membeli light novel, membeli komik itu dengan dari judulnya dulu. Jadi kalau misalnya emang judulnya tuh udah menunjukkan bagaimana ceritanya, apa pokoknya jalan cerita tuh akan kayak gimana, itu mereka akan memutuskan untuk apakah dibeli atau enggak gitu. Jadi makanya yang menjadi alasan kata si Takamine Kakeru Sensei ini, yang menjadi alasan kenapa banyak sekarang itu light novel yang judulnya tuh panjang-panjang dan udah nge-spoiler ceritanya bakal gimana tuh ya karena untuk menarik calon pembaca gitu. Nah, terus kalau misalnya masuk ke keluh kesah gue mengenai genre isekai fantasi, sebenarnya ya apa yang mau gue keluhkan itu udah disebutin semua sama si Seiyu sih. Asli dah. Soalnya emang apa ya, formulanya tuh overuse banget cuy. Asli. Kayak misalnya si tokoh utamanya itu overpower, ceritanya harem, udah gitu banyak fan service-nya. Wah, itu udah jadi mainstream banget lah. Udah banyak banget apa mau like novel, mau manga gitu kan yang memiliki 3 poin itu gitu loh. Apalagi ya memang wah, apalagi kalau misalnya sekarang itu kan banyak banget yang reinkarnasi ya, yang tensei gitu temanya. Ya itu karena itu tadi mungkin yang tadi gue udah sebutin ada pengaruh mengenai dari agama Buddha yang soal orang Jepang tuh apa ya, ada pandangan mengenai reinkarnasi itu, makanya banyak banget sekarang isekai yang reinkarnasi atau yang tensei. Nah, itu juga tadi yang udah disebutin si Seiyu ya. Gua aja awalnya berpikir reinkarnasi menjadi pedang itu udah cerita yang paling aneh. Walaupun memang kalau misalnya di cerita fantasi itu kan ada juga gitu pedang yang memiliki nyawa ibaratnya yang bisa ngomong gitu kan, emang kalau untuk cerita-cerita fantasi atau di game fantasi kan ada yang seperti itu ya. Tapi waktu itu gue pernah nggak sengaja dan udah disebutin sama si Seiyu itu ada yang reinkarnasi jadi pemandian air panas atau onsen. Kan itu konyol, maksud gue udah makin ngaco fantasi orang Jepang tuh ya buat apa? Buat apa gitu maksud gue, lu jadi pemandian air panas gitu kalau misalnya lu jadi pedang mah masih oke lah, di cerita fantasi masih ada yang pedangnya hidup lah, ini jadi pemandian air panas. Ya elah, emang orang Jepang udah makin aneh aja fantasinya gitu kan. Udah gitu kalau misalnya gue lihat di MLS kan judulnya tuh Isekai Onsen, kalau misalnya kalian penasaran itu tuh gue baca sinopsisnya, jadi si pemandian air panasnya ini si tokoh utamanya itu menjadi tempat mandi para elf gitu, elf yang cewek, dan itu tuh katanya bisa apa ya, air si pemandian air panasnya ini memiliki kemampuan heal yang luar biasa gitu. Ya itu kan maksud gue udah mah jatuhnya jadi kayak harem, terus pasti full of fan service gitu kan, karena memang temanya aja tentang pemandian air panas gitu ya. Gitu, jadi maksud gue ya elah, makanya gue sekarang juga untuk yang isekai masih nyari-nyari ya, karena itu tadi banyak banget yang apa namanya, yang template gitu, yang formulanya tuh udah basi banget kalau menurut gue ya. Dan itu dia tadi sama kayak yang saya bilang, kalau misalnya karakter overpower itu terlalu instan, menurut gue itu juga malah jadi nggak seru gitu. Walaupun gue nggak munafik ya, gue juga pernah sih nonton yang anime-anime isekai yang karakter utamanya OP, terus harem, banyak fan service juga. Gue emang ada yang nonton kayak gitu, tapi itu benar-benar pas ibaratnya kondisi gue lagi gabut banget lah gitu pada waktu itu ya. Tapi ya itu gue merasa ya udah capek lah gitu sama isekai yang seperti itu gitu. Kenapa enggak isekai apa, coba cari formula baru lagi gitu si untuk genre isekai, walaupun gue yakin kenapa autornya itu nggak berani mencoba formula baru karena takut nggak akan laku gitu. Soalnya yang emang laku di pasaran ya isekai yang karakter utamanya OP, terus harem dan banyak fan service. Itu sih yang kalau misalnya yang gue lihat, dan ya pokoknya apa yang menjadi keluh kesah gue udah disebutin sama Seiyu, dan apa ya, keluh kesah kami berdua juga itu ada beberapa teman-teman kami yang kami tanya gitu kan mengenai si genre fantasi isekai, dan ya itu banyak yang bilang mayoritas bilang formula yang digunakan di genre fantasi isekai udah overuse, udah basi, udah kebanyakan gitu loh. Kira-kira itu aja sih keluh kesah gue mengenai genre fantasi isekai. Ya, gitulah ya.
genre isekai itu sebenarnya asik sebenarnya, cuman ya formulanya gantilah kali-kali jangan terlalu monoton gitu, jangan semuanya sama. Ya ada waktunya si para autor ini untuk ganti resep lah ibaratnya, bikin resep baru, ngeramu resep baru. Tapi mungkin untuk, menutup di part pertama ini ya, terutama untuk kita ngebahas soal si genre isekai ini mungkin kita tutup sama, rekomendasi anime atau anime isekai favorit dari gue ataupun dari Faiz, untuk menutup si sesi yang pertama ini ya. Mungkin dimulai dari gue dulu ya. Kalau dari gue sih, mungkin yang bisa gue rekomendasiin sekaligus jadi favorit gue pribadi untuk anime isekai yang pertama ada, Re:Zero. Kenapa gue favorit sama Re:Zero, karena gini, pertama dari segi dunianya tuh menurut gue si Re:Zero ini dia matang ya. Dia udah punya cerita dari awal si dunia itu kebentuk sama si cerita ketika si Subarunya datang gitu. Terus dari karakter si Subarunya sendiri, menurut gue dia termasuk karakter yang overpower dalam artian bukan overpower kekuatannya, tapi overpower dalam arti katian batinnya gitu. Itu kan kalau kalian nonton di animenya mungkin kalian nggak tahu ya, di Subaru itu dia udah mati berapa kali untuk bisa dapat ke ya ibaratnya misalkan sampai ke yang ngebunuh si Paus Putih yang kemarin di season 1 lah. Kalian mungkin kalau misalkan yang baca light novelnya tahu secara detail ya, si Subaru ini dia mati berapa kali gitu supaya bisa ngalahin si Paus Putih. Itu kan kalau misalkan kita mikir secara manusia normal gitu, kita udah mati berkali-kali, udah gagal berkali-kali tapi masih tetap bisa, ya istilahnya masih berjuang gitu, nggak stres gitu, nggak sampai jadi gila. Walaupun si Re:Zero ini dia punya cerita alternatif ya, kalian bisa cari ada yang namanya Re:Zero If. Nah di Re:Zero If itu ada cerita ketika si Subarunya itu dia menyerah, ketika si Subarunya itu dia putus asa atau kayak gimana, jadi macam-macam si Re:Zero If itu ada kayak cerita kalau misalkan si Subaru nggak mengambil ke cerita yang di cerita utamanya gitu. Itu sih kenapa gue suka sama Re:Zero, sama, yang paling bikin gue suka sama Re:Zero karena yang, apa yang autornya bilang waktu itu karena dia ngasih tahu secara jelas nih, yang paling kuat di dunianya itu siapa gitu dan yang paling kuat di dunia itu ya mungkin tanpa dikasih tahu mungkin kalian udah kelihatan ya, si Subaru nggak mungkin jadi orang yang paling kuat di dunia itu kan ya. Kekuatan dia apa sih? Dia kekuatannya cuman mati bisa ngulang lagi, bisa restart, bisa save slot. Dia nggak punya kekuatan yang lain. Ya mungkin dia ada punya kekuatan samak yang ngeluarin asap, tapi kan nggak sekuat itu gitu. Yang overpower tuh malah orang-orang yang ada di sekitarnya Subaru gitu, kayak Ram, kayak Rem, terus ada Reinhardt dan kawan-kawan gitu. Itu sih kalau misalkan dari Re:Zero. Terus yang kedua, yang gue favorit itu ada yang namanya, Princess Connect Redrive. Nah itu mungkin kalian kebanyakan mikirnya kalau itu tuh cerita yang mirip kayak Konosuba karena dibawanya tuh secara fun gitu. Nah, eee, gue nggak bisa ngasih secara gambaran secara jelasnya sih, si Princess Connect ini dia cerita yang benernya kayak gimana, dan mungkin kalian mikirnya, emang itu cerita isekai bukannya itu cerita fantasi? Nah itu sebenarnya cerita isekai tapi, kalian bisa cari sendirilah kenapa itu disebut isekai dan, gampangnya gini, kalian harus pelajari dulu si dunia dari si Princess Connect ini, kenapa mereka bisa ada di sana, kenapa ada sistem kayak gitu, terus siapa lawannya. Nah, ini agak kompleks sih, tapi menarik menurut gue. Dan kalau kalian udah tahu tentang cerita dunianya itu bisa dibilang mind blowing gitu. Bisa dibilang salah satu isekai yang punya konsep, cerita fantasinya tuh cukup detail gitu, gue bisa dibilang karena mungkin yang bikin ceritanya SEA Games ya. Kalian tahulah SEA Games dia sorry, dia developer game yang punya, bisa dibilang mereka punya ini universe ceritanya tuh musuh yang selalu ada di dunia yang mereka bikin tuh pasti namanya Shadow ya. Kalau misalkan kalian tahu dari SEA Games itu mereka bikin, Granblue, terus mereka bikin Princess Connect, terus bikin juga Shadowverse dan lain walaupun ada di game mereka yang lain kayak di Uma Musume kan itu cuman cerita gadis kuda doang ya, yang balapan nggak ada Shadow di sana. Tapi yang fantasinya ada. Jadi bisa dibilang si Princess Connect ini dia punya cerita universe-nya tuh yang udah mateng gitu, ditambah lagi eh, ya gimana ya biar nggak spoiler ya, kalian coba udah setelah kalian tonton coba kalian pelajari soal si dunia nanti kalian bakal ngerti kenapa si Princess Connect ini menurut gue sangat menarik dari bentuk dari apa, dari secara konsep cerita sama bentuk dari si dunia itu sendiri. Paling segitu aja sih kalau yang rekomendasi dari gue. Yang pertama dari Zero sama Princess Connect. Kalau dari lu sendiri kira-kira apa, Is?
Kalau dari gua ya mungkin sih yang pertama tuh sudah jelas Tensura ya. Kenapa gua merekomendasikan Tensura ya karena emang gua suka sama ceritanya dan bagaimana si Rimuru yang OP ternyata di dunia itu banyak yang jauh lebih OP lagi. Menurut gue itu cukup kompleks juga untuk dari segi ceritanya, dari segi dunianya si Tensura. Kalau misalnya kalian emang lebih tertarik cuma nonton anime aja, menurut gue fine-fine aja sih sampai ke season 2 core 2-nya kayak yang tadi udah gue jelasin ya. Karena gue membaca mangganya, gue cukup kecewa gitu dengan anime season 2 core 2. Tapi kalau misalnya kalian cuma nonton animenya doang, gue rasa fine-fine aja gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya emang kalian pengen tahu lebih lanjut gitu atau tahu lebih dalam mengenai ceritanya, mungkin ya gue saranin kalian baca light novelnya juga gitu kan. Kebetulan gue emang belum baca sih light novelnya, tapi gue baca manganya dan kalau misalnya emang kalian lebih memilih untuk baca manganya aja itu seingat gue di Indonesia tuh diterbitin sama Alex ya dengan judul That Time I Reincarnate as a Slime. Itu udah berapa volume ya? Gue lupa sih udah berapa volume di Indonesia, tapi yang jelas itu ada komiknya di Indonesia jadi kalian bisa cari aja untuk membaca secara legal. Terus kalau misalnya untuk rekomendasi yang lain itu Tensura Nikki dan Slime 300 itu termasuk yang gue rekomendasikan kalau misalnya kalian butuh anime yang isekai yang santai. Gue nggak akan jelasin lagi kenapa alasannya karena dari tadi udah disebutin kan selama pembahasan. Nah, yang ketiga itu yang ketiga berarti ada 4 ya. Yang keempat itu ada isekai santai lainnya yang berjudul Kuma 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 Bear. Jadi kumanya 3 kali terus bear itu isekai santai juga dan apa ya manis juga gitu sama kayak Slime 300 si karakter utamanya itu Yuna itu OP sebenarnya emang dari awal tuh OP tapi apa ya dia secara aksi emang nggak terlalu banyak dan memang lebih diutamakannya atau lebih fokusnya itu mengenai bagaimana hubungan si MC itu dengan orang-orang yang ada di dunia itu gitu kalau menurut gue sih jadi emang santai dan emang apa ya asik aja sih kalau buat gue ditonton selagi santai. Mungkin ini sebagai penutup untuk rekomendasi dari gue itu ada ya ini kebetulan emang pengen gue ikutin serinya itu ada namanya itu Isekai Ryorido. Isekai Ryorido itu atau yang judul bahasa Inggrisnya itu Cooking with Wild Game kalau nggak salah. Ini gue bisa bilang menurut gue ini hidden gems ya karena sejauh ini gue belum pernah lihat ada yang bahas. Gue bahkan kaget ketika melihat si Isekai Ryorido ini di Bookwalker ya. Gue melihat like novel yang bahasa Jepang. Itu udah 25 volume cuy. 25 lo bayangin. Dan tapi nggak ada satupun yang bahas mengenai si Isekai Ryorido. Sejauh ini gue lihat. Kalau misalnya untuk yang like novel bahasa Inggris itu, seingat gue udah 14 volume. Tapi volume 14 itu baru mau rilis bulan Oktober nanti. Kenapa ini rekomendasi? Karena ini memiliki formula yang berbeda dengan versi isekai pada umumnya. Jadi gue ceritain sedikit ya karakter utamanya itu dia seorang koki di Jepang gitu ya. Anak-anak seorang koki profesional gitu dia ngebantu bapaknya di restoran. Nah, suatu saat restorannya itu kebakar, bapaknya kecelakaan, tapi restorannya pas bapaknya lagi di rumah sakit itu terbakar dan bapaknya tuh minta tolong selamatin pisau milik dia gitu karena itu satu-satunya hal yang nggak boleh hilang di kehidupan bapaknya. Si anaknya itu berusaha masuk ke kebakaran itu dan ternyata dia mati dan dikirim ke isekai. Tapi selama gue baca, gue kebetulan udah baca komiknya sampai chapter 31, gue masih sekarang sih masih nabung buat beli light novelnya. Itu apa? Dunia itu gimana ya? Kalau gue baca sampai chapter 31 itu di Isekai Ryorido itu nggak ada skill atau sihir seperti isekai pada umumnya. Terus juga kalau misalnya yang gue lihat itu sejauh ini nggak ada ras lain selain manusia gitu. Yang ada itu cuma kayak orang-orang suku pedalaman hutan dengan orang-orang ibu kota gitu atau orang-orang kota. Nah, dari segi konfliknya juga karena memang si MC-nya itu tiba-tiba muncul di dalam hutan dan ibaratnya diselamatin sama heroin yang merupakan orang suku pedalaman hutan, itu secara konflik juga mungkin kayak apa ya orang-orang zaman dulu lah gitu. Jadi konfliknya itu apa ya mengenai konflik antar suku pedalaman gitu kayak misalnya ada suku A punya konflik sama suku B. Nah, si suku C ini netral misalnya gitu kan. Tapi dia akan memihak ke salah satu kalau misalnya si antara A atau B itu memperlakukan hal yang buruk kepada si C gitu. Jadi dia akan memilih
si apa suku yang tidak memperlakukan mereka secara buruk, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk yang Isekai Ryorido ini sebenarnya fokus utamanya itu tentang masak-masak. Tapi dari segi konflik itu sejauh ini gue baca ya, banyaknya itu masih berkutat di apa namanya, masalah konflik suku antar suku pedalaman hutan, terus juga bagaimana orang-orang di kota atau di ibu kota itu mendiskriminasi orang-orang suku pedalaman hutan. Nah, jadi si ibaratnya MC-nya ini bahkan kemampuan yang dia miliki itu cuma pengetahuan mengenai masak-masak aja di kehidupan dia sebelumnya gitu. Jadi benar-benar di sini nggak ada skill sama sekali gitu kan. Jadi terus juga bagaimana mereka itu bisa menyelesaikan konflik dengan si MC-nya itu masak gitu loh, dengan masak lah ibaratnya gitu kan. Dan ini kenapa gua rasa juga emang nggak ada yang bahas ya karena memang dari segi konsep formula itu sangat berbeda dengan isekai yang mainstream gitu. Makanya mungkin ini juga yang bisa gue bilang ya nggak heran gitu kalau misalnya nggak banyak yang bahas atau bahkan gue sama sekali belum pernah menemukan ada yang membahas si Isekai Ryorido atau Cooking with Wild Game. Menurut gue ini cukup menarik atau layak untuk diikuti, terutama buat teman-teman yang memang udah muak gitu, udah jenuh sama isekai yang sekarang ada gitu. Ya walaupun memang apa ya kalau gue lihat juga ini dari segi genre juga ada genre seinen ya atau ibaratnya kalau misalnya untuk komik kayak level komiknya Alex atau Akasha-nya MNC itu untuk pembaca dewasa gitu. Karena dari segi konflik mungkin masih lebih bisa diterima oleh kita-kita yang sudah dewasa gitu untuk pembaca dewasa. Kira-kira itu aja sih kalau misalnya rekomendasi dari gua mengenai anime atau manga atau light novel dengan genre fantasi isekai yang mungkin layak untuk kalian coba gitu. Oke lah, mungkin sampai di sini dulu aja ya untuk episode keempat yang berjudul Kenapa Genre Isekai dan Romcom Sangat Populer. Yang mana di sini adalah bagian pertama kami membahas mengenai si genre isekainya dulu. Kalau gitu sampai jumpa lagi di bagian kedua di mana kami akan membahas mengenai genre romcom. Bye bye.